Pemirsa, saat ini kita sedang berada di bumi perkemahan objek wisata Banda Gadang, dan saat ini kita sedang ditemani oleh Pak Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Agam, Pak Khairul Koto. Kemudian dengan adik kita dari peserta dari SMA Man 5 Agam, namanya Silpa, yang Felicia. Di dalam ini kita berbincang sedikit dengan Kak Kuarcap. Ini gimana nih Kak Khairul, dengan sudah 3 hari ini dari kita rencanakan 4 hari, gimana komentarnya? Mungkin ada evaluasi atau saran sehingga ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, alhamdulillah kegiatan perkemahan Hari Pramuka, Jambore Cabang, lomba kreativitas penega dan pesta siaga yang kita singkat dengan Mahapraja LKTPS ketiga tahun 2024 sudah sejak tanggal 1 Agustus sampai hari ketiga ini sudah dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar berkat dukungan semua pihak, terutama dari para kontingen dan juga masyarakat Banda Gadang yang menyokong sepenuhnya kegiatan kita ini. Kita berharap kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dan akan kita akhiri besok ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi acuan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan pramukaan di setiap gugus depan pangkalan, baik pangkalan yang ada di siaga, penggalang, penegak. Ini kita berharap demikian. Dan juga pelaksanaan Mahapraja LKTPS 3 ini juga dibantu oleh Sangga Kerja adik-adik kita dari Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting Tanjung Mutiara, dan Purna Bakti Jambore. Secara bersama gabungan. Nah, inilah kita kerjasama sehingganya perkemahan pramuka ini ya sesuai dengan pemerintahan perkemahan kita namakan Kabupaten Madani, yang terdiri dari 2 kecamatan Buya Hamka untuk putra yang areanya perkemahannya di sana, kemudian Kecamatan Putri itu adalah Kecamatan Siti Manggopoh. Di masing-masing kecamatan ada nagari-nagari. Itu diatur. Miniatur pemerintahan. Miniatur pemerintahan. Nah, ini dipimpin oleh adik-adik kita dari Sangga Kerja, yang pada khususnya juga dari Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting. Nah, dan kegiatan kita juga diiringi dengan pelantikan pada acara pembukaan, pelantikan pengurus pendidikan dan pelatihan tingkat cabang Kabupaten Agam dan pengurus Dewan Kerja Cabang Kabupaten Agam tahun masa bakti 2023-2028. Jadi mudah-mudahan lokasi kita ini, kita berharap ini menjadi objek wisata yang bisa berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Segala sarana dan prasarana yang perlu dibutuhkan, kiranya ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, oleh Pok Darwis yang ada di sini. Itu harapan kita. Masyarakat pun juga bisa melihat apa betul kegiatan-kegiatan kepramukaan ini. Dari adik-adik pun yang tamu cukup banyak yang berkunjung di sini, akan bisa mengetahui betapa pentingnya kegiatan kepramukaan dalam pembinaan sikap, pengetahuan, keterampilan, sekaligus dalam pembinaan bakat dan minat adik-adik kita. Itulah yang kita coba. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Agam akan selalu memprogram kegiatan-kegiatan untuk yang akan datang, termasuk kegiatan kita selama ini yang selama 3 hari ini dan akan berakhir besok juga seleksi calon peserta kontingen Kuarcap Agam untuk mengikuti Jambore Daerah ke-10 tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19
sampai 24 Agustus 2024 di Bumi Perkemahan Bukit Apit, Kota Bukit Tinggi. Jadi peserta lomba saya ini menjadi utusan kabupaten nanti sebelum Sumatera Barat. Kita laksanakan seleksi dari kuaran-kuaran yang memutus, ada 14 kuaran yang hadir untuk penggalang. Kalau untuk peniga itu khusus kegiatan lomba. Nah, untuk penggalang ada 14 kuartir ranting yang mengikuti kegiatan ini. Masing-masing kuaran mengutus 2 putra 2 putri untuk diseleksi. Hasil seleksi itu nanti akan menentukan siapa anggota pramuka penggalang kuartir cabang Agam yang akan menjadi duta di kegiatan Jambore daerah. Semula kegiatan kita ini kan juga termasuk PBK pertama, Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus pertama tahun 2024. Biasanya berapa? Jadi yang pesertanya itu dari adik-adik kita SLB. Namun karena yang mendaftar ada dari SLB Mutiara Agam Mandiri 6 putra dari SLB Baso 6 putri. Jadi karena hanya 2 saja, itu pun tidak lengkap putra putrinya, maka kita tidak ikutkan di dalam perkemahan ini. Nanti SLB yang bersangkutan kesulitan kurang bagus dia ke sini sehingga dia mempersiapkan diri untuk mengikuti Jambore daerah tingkat Sumbar tanggal 19. Kira kita sudah memasuki peraja ketiga ini. Ada yang spesifiknya mungkin ada yang 1, 2, 3 ini. Yang spesifiknya memang itu dari segi kegiatan Jambore cabang kita yang penggalang pesertanya itu juga dalam rangka persiapan mengikuti Jamda. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak lomba untuk penggalang, untuk tahun sekarang hanya 2 saja. Tapak perkemahan dan pioneering. Dasarnya apa itu pengurangan itu? Karena sifatnya Jambore. Jambore itu adalah pertemuan besar pramuka penggalang. Jadi kegiatannya lebih utamakan dalam rangka pembinaan silaturahmi, persahabatan, persaudaraan, penambahan bekal pengetahuan yang kita hadirkan di sini dari Kominfo, dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Kesehatan, bahkan dari Lanut. Lanut Padang, Saka Dirgantara. Kita belum punya Kak Kirul ya? Kita belum. Jadi seandainya kemarin cukup menarik, seandainya angin nggak kencang barangkali terjun payung. Tapi karena angin kencang cuaca tidak mendukung. Itu kurang lebih yang kita harapkan dari kegiatan-kegiatan kita ini. Yang semula akan lebih menonjol PBK, namun karena belum ada kesiapan dari masing-masing SLB yang ada di Kota Agam, maka di PBK belum kita laksanakan. Kemudian kita minta komentar dari adik-adik ini. Kira dari Silvia Silva. Ini kan baru pertama kali nih mengikuti perkemahan. Sudah berapa kali? Dua kali. Kira ada komentarnya gimana dengan adanya kegiatan yang kedua kali ini? Menurut kita karena yang pertama itu waktu di Buki itu yang waktu reaksi di UIN, jadi itu kemahnya langsung di couplingnya tuh dekat Universitas UIN, dan di sini sangat berbeda karena di sini couplingnya dekat pantai dan suasananya dan juga menurut kami itu kayak sangatlah bagus karena ini cocok buat remaja-remaja bagi kami yang kayak ingin berlomba sambil menikmati indahnya laut gitu. Sambil menikmati keindahan wisata alam ya. Sekalian tadabur alam ini ya. Kemudian bagaimana Felicia, gimana komentarnya dengan acara kegiatan Praja ketiga ini? Kalau bagi Cia senang lah, soalnya di tepi pantai kami pun menikmati isi pantainya atau kegiatannya. Kami bisa pun kayak berkomunikasi saling kenal sama orang lain. Silaturahmi ya, memperkuat silaturahmi.
kemudian ada usul saran lah dengan kebetulan Kak Kero ini sebagai pengurus sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Agama, mungkin maunya gimana gitu? Kalau menurut Siva sih nggak banyak ya Kak, karena ini Kak udah lebih banget gitu. Tempatnya bagus gitu, tapi cuman kayak panitianya itu lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Contohnya Silva kemarin ikut kita seni, terus apa ya namanya, mic-nya itu kayak cepat mati gitu, atau suara speakernya nggak kurang jelas. Kurang bagus Iya, iya gitu. Evaluasinya mungkin dia apa ya? Sama ya. Silva, ya. Setidaknya sudah bagus ya. Mungkin evaluasi apa. Yang lainnya mungkin sisi positifnya yang kita dapat dari sisi remaja apa ini apa rame-rame saja atau gimana? Apa nilai plus yang dapat diambil dari kegiatan nilai plusnya itu kayak sini kan kita cuman kalau kenal kan cuman kayak sama-sama sekolah gitu kan. Terus Silva punya teman sama-sama MTS, terus udah beda sekolah, coba teman dia SMA, terus kayak ketemu lagi di sini, kayak berbicara lagi, kayak silaturahmi lagi gitu, kayak bertemu lagi kan teman lama gitu. Kalau maunya perkemahan hampir tiap bulan ke Pampar. Iya. Iya. Ini mungkin closingnya mungkin Kak Khairul dari harapan beliau ini kan untuk remaja kan kegiatannya menyenangkan, fun. Nah, kira mungkin bagaimana titik sambungnya antara Kuarcap dengan harapan anggota remaja kita ini? Iya, terima kasih. Memang Kuarcap cabang itu selalu meresap ataupun mendengarkan saran, masukan daripada adik-adik kita yang penegak dan penggalang, dan diharapkan saran dan masukan itu menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan yang akan datang. Dan lagi kan mereka ini kan jadi panitia sekalian Kak Khairul lah, kan bisa memantapkan, mengevaluasi langsung menerapkan bagi adik-adiknya yang lain kan begitu. Mencari pengalaman bagaimana memimpin suatu kegiatan ini yang penting. Ada improvisasi baru dalam setiap kegiatan ini. Iya. Ya memang itu kita berharap demikian. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Apalagi tahun sekarang kita di samping Mahapraja juga Mahacating. Iya. Perkemahan dalam cabang Daranting. Nah, kalau sekarang adik-adik ya nanti ke kakak-kakak anggota dewasa. Regenerasi. Nah, ini kalau biasa yang ikut lomba adik mungkin besok ini pembina-pembina yang ikut dalam Mahacating. Nah, ini mudah-mudahan kegiatan kita ini yang besok akan berakhir, nah, itu Mahapraja LKTPS satu kegiatan di sini. Tanggal 1 sampai 4 Agustus di sini, kemudian tanggal 14 kita laksanakan apel besar Hari Pramuka di sini di Matur, sekaligus pesta siaga. Pesta siaga, ada beberapa lomba untuk adik-adik kita yang siaga. Siaga kan usia 7 sampai 10. Dia tidak boleh berkemah. Boleh berkemah tapi 1 hari. Tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh bermalam hari. SD itu sudah penggalang. Usianya sudah 11 sampai 15. Tapi kalau yang usia 7 sampai 10 hanya boleh persari perkemahan 1 hari. Itu akan kita laksanakan pada hari puncak Hari Pramuka. Hari Pramuka 14 Agustus 2024 di lapangan depan kantor Camat Matur. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian barangkali informasi yang bisa kami sampaikan mewakili keluarga cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Agam. Salam Pramuka. Jadi terima kasih banyak kita sampaikan kepada Kak Khairul sebagai sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Agam yang telah memberikan banyak komentar bagaimana maksud tujuan dari kegiatan besar kita ini. Bayangkan ribuan orang yang hadir dari keluarga besar Muhammadiyah Pramuka di Kabupaten Agam. Juga kita terima kasih Mas Silva sama Celia ya, yang mungkin akan ada regenerasi. Beliau akan menggantikan posisi beliau nanti untuk pergerakan Pramuka ke depannya. Pramuka Agam Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.